Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya 2024, resmi diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Barat Daya 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya resmi menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Barat Daya yang akan ikut kontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Penetapan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati ini dilakukan KPUD MBD dalam pleno yang digelar Minggu 22 September 2024 di Tiakur. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Barat Daya yang ditetapkan tersebut, yakni Benyamin Thomas Noach selaku calon bupati, yang berpasangan dengan Ari Kilikili selaku wakil bupati. Pasangan petahana ini dikenal dengan jargon Benyamin Ari. Pasangan berikutnya yakni Hendrik Christian selaku calon bupati, berpasangan dengan Hengki Pelata selaku calon wakil bupati, dikenal dengan jargon Kristal, dan pasangan Simon Moshe Mahuri selaku calon bupati, yang berpasangan dengan John Uniplaita selaku wakil bupati, dikenal dengan jargon Maju. Berikut profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada MBD 2024. Benyamin Thomas Noach lahir di Wonreli pada 20 Desember tahun 1968. Ia merupakan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya 2 periode, yakni 2019 hingga 2021, dan 2021 hingga 2026. Benyamin mengenyam pendidikan di SD Negeri 3 Impres Wonreli, SMP Negeri Wonreli, dan SMA Negeri 2 Ambon. Kemudian melanjutkan studi jurusan Teknik Permesinan Kapal, Fakultas Teknik Universitas Patimura. Dalam riwayat organisasi, Benyamin pernah menjadi pengurus ranting Dalyes Cabang Rehobot Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, tahun 1991 hingga 1993, Wakil Ketua DPC GMNI Ambon, Ketua Cabang GMNI Ambon, dan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Patimura. Dalam pengalaman kerja, Benyamin pernah menjadi karyawan PT Jaya Kencana, Jakarta, Junior Engineer, tahun 1996 hingga 1998, Mechanical Site Engineer, tahun 1998 hingga 2001, dan 2001 hingga 2003, Mechanical Project Manager, tahun 2003 hingga 2005, Project Coordinator, tahun 2005 hingga 2010, Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten MBD, tahun 2010 hingga 2015, Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tahun 2016 hingga 2021, Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya 2 periode, yakni tahun 2019 hingga 2021, dan 2021 hingga 2026. Kini, Benyamin kembali maju sebagai calon Bupati Maluku Barat Daya untuk periode ketiga, dalam Pilkada Serentak 2024. Benyamin berpasangan dengan Ari Kilikili, dan dikenal dengan jargon Benyamin Ari. Paslon Benyamin Ari diusung Partai Demokrat, Nasdem, PAN, PDIP, PKB, dan Partai Perindo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena walaupun dalam masa kepemimpinan kami yang kurang lebih efektif 2 tahun, tapi kami telah melakukan hal-hal kecil. Kami telah melakukan pengembangan peningkatan potensi sumber daya manusia, yakni melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat MBD, memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan standar tenaga dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Maluku Barat Daya, memberikan santunan kesejahteraan kepada tukang tipar dan nelayan, memberikan bantuan dan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petani, peternak, dan nelayan, sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Kami juga telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan jembatan di pulau-pulau di Maluku Barat Daya, terutama pulau-pulau yang selama ini belum pernah ada jalan. Pulau Damer, Pulau Romang, Pulau Dai. Hari ini mereka sudah menikmati jalan raya Pulau Daulor dan Daweraha.
PLN juga sudah dibangun di hampir semua pulau. Dan saya perlu informasikan bahwa bulan Desember nanti PLN Leti dan PLN Babar akan menyala 24 jam untuk Maluku Barat Daya. BTS 51 titik telah dibangun. Hanya karena ada kendala, maka mudah-mudahan tahun depan BTS itu dapat berfungsi dan signal bisa berjalan dengan baik di Maluku Barat Daya. Penataan birokrasi sudah dilakukan secara baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun. Yang sebelumnya nilainya C, kemudian naik menjadi CC, dan pada tahun 2023 ini menjadi B. Sehingga kalau dikatakan bahwa birokrasi sakit, maka itu keliru besar. Selanjutnya juga penilaian peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia mengalami kenaikan dari angka 40,25% menjadi 72,42%. Itu artinya birokrasi pemerintah daerah Maluku Barat Daya ada dalam keadaan baik-baik saja. Untuk kedepannya masih banyak tugas pembangunan yang harus dan segera dilakukan. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Mama, Bapak Saudara semua untuk kita berkomitmen melanjutkan pembangunan di Maluku Barat Daya ini. Saya mengajak kita semua untuk memastikan pesta demokrasi ini berjalan secara damai dan berbudaya, terhindar dari tuduhan-tuduhan fitnah, berita hoax, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada sesama. Marilah bersama pasangan nomor 2 kita wujudkan Maluku Barat Daya yang sejahtera dan mandiri. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Siapa menabur angin akan menuai badai. Diam sebentar. Iya, waktu Anda selesai, Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Waktu Anda selesai, Pak. Waktu Anda selesai. Nomor 2. Waktu Anda selesai, Pak. Agustinus Lekwardai Kilikili, atau Ari Kilikili, lahir di Lawawang, pada 24 Agustus, tahun 1966. Nama lengkap dan gelarnya, Doktorandus Agustinus Lekwardai Kilikili MSI. Ia merupakan Wakil Bupati Maluku Barat Daya periode 2021 hingga 2026, mendampingi Benyamin Thomas Noaf selaku Bupati Maluku Barat Daya. Ari mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Tepa pada tahun 1974, dan lulus tahun 1977, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri Tepa tahun 1977. Lulus SMP tahun 1981, Ari melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan lulus tahun 1984. Tamat SMA, Ari melanjutkan pendidikan ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1984, dan selesai tahun 1989. Setelah itu, Ari melanjutkan studi S1 di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, dan selesai tahun 1997. Tahun 2000, Ari menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung, selesai tahun 2004. Ari Kilikili tercatat meniti karir birokrat sebagai sekretaris Korpri di Kecamatan Leti Moalakor, tahun 1990 hingga 1993. Kemudian pada 1993 hingga 1998, menjadi pejabat kepala urusan administrasi pemerintah Kecamatan Leti Moalakor. Selanjutnya Ari menjabat Kasubag Pengumpulan Data dan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bagian Humas, Kasubag Perjalanan dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bagian Umum, dan Kepala Seksi Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tahun 2001, ia menjabat Sekretaris Camat Pemerintah Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan pada tahun 2005, menjadi Camat Pemerintah Kecamatan Pulau-Pulau Babar. Tahun 2007, bergeser dari camat menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian tahun 2010, jabat Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tahun 2011, menjadi staf ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Periode 2011 hingga 2012, menjabat Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten MBD. Tahun 2012 hingga 2017, menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan periode 2018 hingga 2020, menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada Pilkada MBD 2020, ia terpilih sebagai Wakil Bupati, mendampingi Benyamin Thomas Noach selaku Bupati Maluku Barat Daya. Keduanya dilantik untuk masa bakti tahun 2021 hingga 2026. Kini, keduanya kembali maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dalam Pilkada serentak 2024. Pasangan petahana ini mendapat nomor urut 2 berdasarkan pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar KPU MBD. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan visi misi pasangan Benyamin Ari pada saat ini. Kalau itu, visi misi Benyamin Ari adalah pertama, visi mewujudkan Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta berdaulat atas pulau dan gugus pulau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam visi tersebut terdapat 6 misi yang harus dilaksanakan, dan selama ini sudah dilaksanakan karena visi misi ini adalah visi misi dari tahun 2021-2025, dan memang itu sudah dijalankan karena peraturan perundang-undangan. Mohon Bapak Ibu kita simak Pak. Perundang-undangan untuk kita harus melaksanakan pemilihan serentak, maka kita batas waktu pada tahun 2024 ini. Dengan demikian, misi utama kita adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, inovatif, dan melayani. Yang kedua, mewujudkan keterpenuhan layanan sosial dasar bagi masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, mewujudkan iklim investasi daerah dan pengembangan potensi unggulan daerah. Dan yang keempat adalah mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing, unggul, dan kompetitif. Dan 5, mewujudkan penataan dan pengelolaan sumber daya alam dan sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Dan keenam adalah meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis pulau dan gugus pulau. Dalam misi ini, tema sentra sesuai dengan apa yang ditetapkan, terdapat misi yang paling sentral adalah nomor 4 dan 5 maupun nomor 6, yaitu mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing, unggul, dan kompetitif. Di sini program-programnya sudah dilaksanakan, yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, baik pegawai negeri sipil yang belum mencapai tingkat sarjana maupun masyarakat yang tidak mampu, kita membiayai anak-anaknya untuk melakukan pendidikan lanjut ke universitas. Yang kedua, mewujudkan penataan dan pengelolaan sumber daya alam, yaitu kita melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sini, baik menyangkut dengan madu, minyak kayu putih, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan selama ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan antar pulau, sehingga konektivitas antara desa satu dengan yang lain maupun masuk ke kecamatan bisa masyarakat bisa membawa hasil ke kecamatan untuk menjual hasil pasarnya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan terkait dengan penyampaian visi misi dari Benyamin Ari tahun 2021, 2025, 2030. Sekian dan terima kasih. Kalau Baik.
Hendrik Natalus Christian, lahir di Nuewang, pada 24 Desember, tahun 1960. Nama lengkap dan gelarnya, Doktorandus Hendrik Natalus Christian M.H. Hendrik Christian, merupakan mantan penyidik senior KPK. Sebelum masuk ke KPK, Hendrik Christian merupakan anggota Polri. Ia masuk ke KPK sebagai penyidik yang ditugaskan oleh Polri, di masa pimpinan KPK Jilid 1. Saat itu, pangkatnya masih AKP. Seperti penyidik senior KPK lainnya, Novel Baswedan, Christian akhirnya memilih bertugas di KPK, dan mengundurkan diri dari Polri. Semasa tugasnya, Christian sempat menjadi sorotan media, di antaranya saat ia terlibat adu mulut dengan Fahri Hamzah, yang saat itu menjadi wakil ketua DPR. Adu mulut itu terjadi di gedung DPR, pada 15 Januari 2016. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Kuhap apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertanya-tanya aja. Kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini pimpinan, nggak mungkin nggak ada urusan. Ini pimpinan Saya DPR. tidak ada urusan dengan Anda. Saya urusannya sudah dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. MKD di bawah pimpinan. Bapak boleh komplain kemana saja. Kami akan melaksanakan tugas. Tolong, Anda masuk ruangan dulu. Anda masuk ruangan dulu. Masuk dulu, masuk ruangan dulu. Tidak, saya akan melaksanakan tugas saya. Mas, tolong Brimob keluar. Saya tanggung jawab sama Kapolri. Saya punya tanggung jawab kepada siapapun, saya akan bertanggung jawab. Silakan. Ya. Dikutip Kompas.com, adu mulut antara Hendrik Christian dengan Fahri terjadi karena Fahri tidak terima dengan penyidik KPK yang membawa 4 anggota Brimob bersenjata laras panjang di dalam gedung DPR. Saat itu, Christian hendak menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi 5 fraksi PKS, Yudi Widiana. Disitulah kemudian terjadi adu mulut di antara mereka. Bawa ke sini, Pak. Biar kita bereskan gitu. Iya, silakan, Pak. Kami tidak ini Anda ya. tahu nggak, kita jaga nama lembaga ini setengah mati. Saya melaksanakan tugas negara, Pak. Tugas saya juga melaksanakan tugas. Iya. Tugas Anda dan tugas saya itu ada bedanya. Iya, Anda silakan. tidak dipilih rakyat, saya dipilih oleh rakyat. Karena itu lembaga yang dipilih rakyat ini harus dijaga. Silakan, Pak. Mau dipilih rakyat, silakan. Jangan Anda ngomong boleh. begitu. Anda menghina parlemen dari Loh, tadi. saya tidak menghina parlemen. Saya siapa yang menghina parlemen? Kita melakukan penyelidikan. Silakan, ya. Itu kita tidak akan Silakan. memasalahkan itu. Mau ada saluran, ada proses hukum yang mengatakan bahwa kalau KPK dilarang membawa anggota Brimob dengan bawa senjata. Setelah perdebatan yang berlangsung sekitar 5 menit, Fahri yang ditemani oleh stafnya dan anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil itu pun menyerah. Mereka meninggalkan ruang fraksi PKS. Berikut riwayat pendidikan Christian, hingga mengabdi sebagai anggota polisi, yang kemudian mengundurkan diri dari polisi dan masuk ke penyidik KPK, dan akhirnya pada tahun 2024, terjun ke dunia politik. Hendrik Christian, lahir dan besar di lingkungan keluarga ayah Octavianus Christian asal Pulau Kisar, dan ibu Hatrina Petrus asal dari Pulau Leti. Semasa di Pulau Leti, ia menghabiskan masa kecilnya di Kampung Nuewang, dan Wonreli Pulau Kisar. Hendrik tamat sekolah di SD GPM Wonreli tahun 1974, tamat SMP Negeri Wonreli tahun 1977, dan tamat SMA 3 Negeri Ambon tahun 1981. Setelah tamat SMA Negeri 3 Kota Ambon tahun 1981, Hendrik kemudian merantau ke Pulau Jawa, dan mengikuti tes sebagai anggota Bintara Polri di Mojokerto, tahun 1984 hingga 1985. Dan pendidikan perwira Polri tahun 1998 hingga 1999. Selama menjalankan tugas Polri, Hendrik pernah ditugaskan sebagai pasukan khusus PBB dari anggota polisi ke Kamboja, tahun 1992, dan juga di tahun 2000 hingga 2001, Hendrik ikut sebagai anggota polisi yang lolos seleksi masuk anggota PBB ke Bosnia-Herzegovina. Pada tahun 2005, Hendrik masuk sebagai penyidik KPK. Sebelumnya, Hendrik diberi kepercayaan menjabat sebagai Kasat Narkoba Polresta Malang, Jawa Timur. Setelah itu,
Hendrik mengundurkan diri dari kepolisian dan masuk ke KPK. Hendrik aktif dalam pemberantasan korupsi sebagai penyidik KPK yang berprestasi. Sepanjang karir di KPK, kurang lebih 15 tahun, dan pernah menjabat sebagai Direktorat Penyidikan Deputi Bidang Penindakan KPK RI. Dalam karirnya Hendrik pernah operasi tangkap tangan, atau OTT, dan memeriksa para pejabat negara yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Dan salah satu kasus yang menonjol, tepatnya pada tahun 2016, dalam penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua Komisi 5 fraksi PKS di gedung DPR RI, namun dihalangi oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Terjun ke dunia politik, bukan hal yang gampang atau mudah, namun karena panggilan hati nurani, yang menjadi kekuatan sebagai anak negeri, dalam melayani masyarakat Maluku Barat Daya secara menyeluruh, maka perlu sosok pemimpin yang berjiwa besar dan adil bagi pembangunan fisik, maupun membangun sumber daya manusia, tanpa ada sekat atau perbedaan. Selain itu, Hendrik merasa semangat perjuangan ini adalah awal dalam berkomitmen dari perpaduan tim relawan yang terbentuk di dua pulau besar, Leti dan Kisar. Komitmen ini berdasarkan kondisi di daerah MBD saat ini, dan melihat kurangnya pemerataan pembangunan yang terkesan jalan di tempat. Juga dalam praktik politik demokrasi hari ini, masyarakat melihat dan merasakan bahwa sistem pemerintah hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok, sehingga asas keadilan itu tidak ada. Atas dasar itulah, pada Pilkada Serentak 2024 ini, Hendrik Christian maju sebagai calon Bupati MBD. Dengan menggandeng Hengki Plata sebagai calon wakil bupatinya, Hendrik siap bangun MBD menuju Indonesia Emas 2045. Pasangan Hendrik Christian dan Hengki Plata diusung Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kaluedo. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner KPU Maluku Barat Daya, yang kami hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, para panelis debat calon kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan nomor urut 3, insan pers, media elektronik, serta media cetak, yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai, hadirin seluruh masyarakat di seluruh MBD yang pada sore hari ini menyaksikan debat kami. Kami akan memulai dengan visi dan misi kami. Visi kami membawa masyarakat Maluku Barat Daya yang rakyatnya sehat dan sejahtera, religius dan berpengetahuan luas, yang wilayahnya terkoneksi secara modern. Misi meningkatkan indeks pembangunan manusia. Misi 1, ulangi, meningkatkan indeks pembangunan manusia. 2, program kesejahteraan meliputi program kesejahteraan kesehatan, program kesehatan, program kesejahteraan pendidikan. 3, konektivitas transportasi dan logistik. 4, konektivitas internet dan digital. 5, keuangan daerah meliputi revitalisasi lini usaha, peningkatan pajak daerah, restribusi daerah. 6, sosial kemasyarakatan meliputi
revitalisasi struktur, fungsi revitalisasi lini usaha, optimalisasi kemitraan. Demikian visi dan misi kami yang kami sampaikan pada sore hari ini. Kalwedo. Ada tambahan Kalwedo. waktunya, Pak. Kalwedo. Hengki Ricardo Apelata, lahir di Ambon, pada 7 Januari, tahun 1976. Ia menamatkan pendidikan di SD Kristen Rehoboth 2 Kota Ambon tahun 1988, tamat SMP Negeri 2 Kota Ambon tahun 1991, serta tamat SMA Kristen Rehoboth tahun 1994. Tahun 1997, ia melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Patimura, selesai tahun 2005. Hengki merupakan anggota DPRD Partai Hanura Provinsi Maluku, periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, Hengki pernah bekerja di PT Kelly Bait Saum Laki, selaku direksi, dari tahun 2004 sampai 2007. Pada Pilkada MBD tahun 2024 ini, Hengki mengundurkan diri dari anggota DPRD Maluku, periode 2019 hingga 2024, dalam rangka pencalonannya sebagai calon wakil bupati, mendampingi Hendrik Christian, selaku calon bupati. Pasangan Hendrik Christian dan Hengki Pelata, mendapat nomor urut 1, berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Maluku Barat Daya. Terima kasih. Closing statement yang kami bawakan sebagai sebuah ajakan bersama bagi kita semua yang hadir saat ini dan kepada seluruh rakyat Maluku Barat Daya, dari Ustutun di Pulau Weter sampai di Serili di Pulau Marcella. Dari Serili di Pulau Marcella sampai Ustutun di Pulau Lirang. Itulah negeri leluhur Maluku Barat Daya. Lembah mengerai dan sungai-sungai menghijau. Lautmu luas dan membiru, menjanjikan kemakmuran, kesatuan budaya dan adat istiadatmu sangat menjanjikan. Hidup damai dan harmonis di antara wargamu. Panggil katong semua pulang. Kami bangga menjadi anak negeri Maluku Barat Daya. Mari, saudara semua, Babar, Wetang, Dai, Dawelor, Dawera, Marcella, Luang Sermata, Metimaran, Leti, Moa, Lakor, Damer, Romang, Kisar, Wetar, dan Lirang. Itulah Kepulauan Maluku Barat Daya. Mari katong jaga kasih sayang dan pesan moyang-moyang, bersatu membangun Maluku Barat Daya. Kalwedo. Sekian dan terima kasih. Baik, saya menghimbau kepada kita sekalian. Waktu Anda selesai, Bapak. Waktu Anda selesai, terima kasih. Tersisa 2 menit dari paslon nomor urut 1. Karena terpotong waktunya, karena kesalahan teknis, tersisa 2 menit. Kami persilakan Bapak untuk melengkapi waktu Anda yang 3 menit itu. Dimulai 2 menit saat Bapak berbicara. Terima kasih. Negara kita menyediakan fasilitas-fasilitas kita untuk berdemokrasi dengan baik. Oleh sebab itu malam hari ini kita ada di sini di dalam proses demokrasi untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Oleh sebab itu saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, pemilihan atau pilkada ini adalah satu proses demokrasi yang ada di Republik ini. Saya melihat bahwa kita semua datang ke sini untuk menyaksikan semua proses demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU pada saat ini.
Karena itu saya mau menghimbau kepada kita sekalian, kita jangan meracuni saudara-saudara kita di dalam proses demokrasi ini dengan hal-hal yang membuat merusak generasi kita ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan akan merusak generasi kita ini. Oleh sebab itu, pada saatnya nanti tanggal 27 November 2024, saya menghimbau kepada kita sekalian untuk memilih pasangan yang saudara saksikan pada saat ini dengan hati nurani, bukan dengan sesuatu yang lain. Terima kasih. Ya, baik. 01 Ya, terima kasih Bapak, waktunya sudah selesai. Simon Moshe Mahuri, lahir di Ambon, pada 11 Januari, tahun 1974. Nama lengkap dan gelarnya, Doktorandus Simon Moshe Mahuri, MTH. Mahuri merupakan seorang pendeta. Ia menghabiskan masa sekolahnya mulai dari SD sampai SMA di Wonreli Kisar, yaitu tamat SD Negeri Wonreli tahun 1986, tamat SMP Negeri Wonreli tahun 1989, dan tamat SMA Negeri Wonreli tahun 1992. Di tahun yang sama ia lulus SMA, Mahuri melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, atau STPDN, dan selesai tahun 1995. Setelah selesai Akademi STPDN, tahun 1999, ia melanjutkan pendidikan Strata 1 di Institut Ilmu Pemerintahan, selesai tahun 2001. Tahun 2011, ia menjadi mahasiswa pasca sarjana ilmu sosial di STT Bethel Indonesia, dan selesai tahun 2015. Mahuri merupakan petarung politik. Ia tercatat pernah ikut kontestasi Pilkada MBD tahun 2010 dan 2015, namun selalu kalah. Tahun 2010, ia mendampingi Arnolis Laipeni sebagai calon wakil bupati, dan tahun 2015, ia maju sebagai calon bupati, berpasangan dengan Kim Davids Berti Markus. Sebelum maju di Pilkada MBD 2024, Mahuri sempat bertarung di pemilihan legislatif 2024 lalu, sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Dapil 2, dengan membawa nomor urut 1 dari Partai Buruh, namun gagal terpilih sebagai legislator. Kini, Mahuri kembali bertarung pada Pilkada MBD 2024. Sebelumnya, ia diprediksi tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partai peroleh kursi di DPRD MBD. Lahirnya PKPU 10, tahun 2024, memberikan ruang terbuka lebar bagi dirinya, untuk bertarung di Pilkada MBD. Dengan menggandeng John Uniplaita sebagai calon wakil bupatinya, paslon dengan akronim maju ini, diusung partai non-SID, yakni Partai Buruh, PKS, dan PKN. Terima kasih. Sebelum kami merumuskan dan menyatakan visi misi kami pasangan nomor 3 maju, kami akan memulainya dengan mengidentifikasi atau mendiagnosa apa masalah-masalah di MBD terlebih dahulu. Sebelum kemudian kami menampilkan visi dan misi. Kita tidak ujuk-ujuk langsung visi dan misi. Apa dulu masalah kita, fakta kita hari ini apa, masalahnya apa, lalu solusinya apa. Visi misi kita itu adalah proposal yang kita ajukan dalam rangka penyelesaian masalah yang sudah terlebih dulu teridentifikasi atau terdiagnosa, kalau meminjam istilah kesehatan. Nah, saya memulai dengan mendiagnosa atau mengidentifikasi apa masalah di MBD. Banyak masalah, tapi saya mengangkat 7 saja, 7 masalah yang menjadi penyakit
Penyakit ini complicated dan kronik. Kemarin saya mendengar ini sifatnya akut, temporer, tapi saya menyebutnya kronik. Saya Mohon diam sebentar. Ya, Mohon tenang. fakta kita hari ini, indeks pembangunan manusia kita terendah di Maluku. IPM kita terendah, Human Development Index. 3 indikator penting, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, ambruk. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu Wapres Ma'ruf Amin berkunjung ke Ambon dalam rapat dengan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten. Beliau mengatakan MBD ini tergolong kemiskinan ekstrim. Ini yang kedua penyakitnya. Yang ketiga, kita punya BUMD sebagai penggerak pergerakan ekonomi, roda ekonomi, bangkrut. Yang keempat, Mohon tenang. maraknya kasus-kasus korupsi. Ini menjadi penyakit dalam pemerintahan. Yang kelima, lemahnya kohesivitas sosial. Orang tidak bisa bercengkrama, dicurigai, orang ketemu dicurigai, dimata-matai. Akhirnya patahan-patahan sosial pasca proses politik tidak terselesaikan. Membangun itu bukan cuma jalan, tapi rehabilitasi sosial itu membangun. Yang keenam, saya melihat rendahnya kesadaran kita dan komitmen kita dalam berpemerintahan. Dan yang kelima, buruknya manajemen pemerintahan daerah kita. Terhadap konstruksi masalah yang teridentifikasi ini, kami mengajukan proposal dalam bentuk visi dan misi. Maluku Barat Daya dipulihkan, recovery, disehatkan kembali, maju, sejahtera 2030 pasca periode kepemimpinan jika kami terpilih, melalui alat yang bernama kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang baik. Ini solusi yang kami tawarkan dalam bentuk visi misi. Nah, dari situlah kami merekonstruksi misi sebagai berikut. Yang pertama, kami harus memperkuat leadership kepemimpinan pemerintahan daerah pada semua level, kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang kedua, kita memantapkan konsolidasi manajemen pemerintahan. Bagaimana planningnya, organizingnya, aktuatingnya, controllingnya itu. Kita penataan kewenangan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa itu seperti apa. Yang berikut lagi, kita melakukan penguatan sektor ekonomi, ekonomi kreatif, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan. Dan yang paling terakhir, kita harus melakukan pembinaan mental, spiritual. Nah, visi misi yang merupakan kerangka pokok ini nanti akan kami breakdown dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan teknis setelah nanti terpilih menjadi bupati. Dan ini akan dikonversi menjadi RPJMD untuk 5 tahun kerja pemerintahan yang akan kami lakukan. Terima kasih. Ya, waktu Anda selesai. John Johians Uniplaita, lahir di Iblat Muntah, pada 31 Januari, tahun 1961. Nama lengkap dan gelarnya, John Johians Uniplaita SHMH. Ia merupakan purnawirawan Polri, yang pernah jabat Kapolres Maluku Barat Daya. Dalam karir kepolisian, ia pernah mendapat penghargaan Bintang Bayangkara Nararia oleh Presiden Republik Indonesia, tahun 2008. John Uniplaita tercatat sebagai anggota Polri dari tahun 1982 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, John menyatakan siap untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Barat Daya dalam Pilkada MBD 2020. Ia bahkan sudah menggandeng wartawan senior Maluku Barat Daya, Freni Lutruntuhlu, melalui mekanisme jalur independen. Keduanya kala itu menyatakan bakal maju meramaikan pesta Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menawarkan paket independen, yakni program 1000 website gratis untuk generasi muda. Namun akhirnya seperti diketahui, keduanya tidak termaktub dalam penetapan resmi KPU MBD dalam menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati yang bertarung di Pilkada MBD 2020. Kini,
John kembali maju sebagai calon wakil bupati, mendampingi Simon Moshe Mahuri selaku calon bupati dalam Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Maluku Barat Daya, paslon yang dikenal dengan akronim maju ini mendapat nomor urut 3. Terima kasih. Saya tadi sependapat dengan paslon nomor urut 1 yang berkeinginan kalau terpilih akan menumbuhkan kembali, membangkitkan kembali BUMD di Maluku Barat Daya. Tetapi permasalahannya adalah BUMD yang lama ini statusnya belum jelas. Nah, oleh sebab itu, apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1 ketika terpilih untuk bisa membuat status daripada BUMD yang sudah mampus itu untuk bisa mohon tenang, untuk bisa statusnya jelas sehingga mohon tenang. ada kesempatan untuk membuat lagi BUMD yang baru untuk menumbuhkan ekonomi di Maluku Barat Daya. Terima kasih. Terima kasih. Ketua KPU bersama jajaran yang kami hormati, Ketua Bawaslu bersama jajaran yang kami hormati, Pak penjabat sementara Bupati bersama jajaran Pemda yang kami hormati, para panelis yang luar biasa dan juga kami hormati, dan Dandim bersama jajaran Kapolres Daran, dan juga semua pendukung yang hadir pada saat ini, segenap rakyat MBD dari ujung Ustutun sampai di Marcella Daulur Daura. Berkenan dengan closing statement ini karena kami nomor 3, saya ingin menyampaikan 3 hal. Ya, supaya jadi ingat, nomor 3 jadi 3 hal. Yang pertama, jika kita jujur dari hati nurani kita mengidentifikasi dengan baik kondisi negeri kita mendiagnosa dengan baik kondisi negeri kita. MBD ini kalau ibarat satu perusahaan, saudara, corporate ya, sebetulnya sedang kolaps, sedang sakit, dan perlu direcovery kembali. Cuma saja karena ini negara, ini pemerintahan, jadi tidak bisa bubar. Karena Indonesia masih ada. Tapi kalau MBD ini ibarat satu corporate seperti BUMD, udah kolaps ini. Udah kolaps. Nah, yang kedua, bahwa masa depan MBD tidak ditentukan oleh berapa besar APBD kita. Masa depan MBD tidak ditentukan berapa banyak tambang di Wetar, berapa banyak tambang di Romang, tidak ditentukan berapa banyak pohon kayu putih di Babar. Masa depan MBD ditentukan oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan yang baik. Dari pemimpin pemerintahan yang baik akan lahir kebijakan-kebijakan, program-program, kegiatan-kegiatan yang baik, yang jujur untuk menyentuh kepentingan rakyat banyak. Lalu yang terakhir, lewat kesempatan ini pula kami pasangan nomor urut 3 maju, Mos Mahuri dan John Uniplaita, bersama-sama dengan 01, 02 yang juga maju. Bapak Ibu semua yang maju, mari sama-sama kita gabung, kita berkolaborasi dalam gerakan pemulihan negeri kita Maluku Barat Daya. Kita recovery kembali kondisi negeri kita Maluku Barat Daya. Kita perbaiki kembali kondisi negeri kita Maluku Barat Daya melalui kepemimpinan pemerintahan yang baik, kepemimpinan pemerintahan yang kuat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau kita bicara kepemimpinan, kita bicara orang. Kalau kita bicara manajemen pemerintahan, kita bicara sistem. Mari sama-sama kita bergabung dalam gerakan pemulihan nomor 3. Ya, waktu Terima Anda kasih. selesai.